Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam Al-Qur'an surah Jum'ah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Jum'ah ayat 2. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah bangsa Arab yang saat itu terbelakang, bangsa yang biadab dan tidak berbudaya lagi buta huruf. Dengan perantaraan ajaran Al-Quran dan contoh luhur lagi mulia dari Rasulullah SAW, mereka kemudian menjadi guru-guru dan pemimpin-pemimpin umat manusia, menyebarkan kebijaksanaan dan ilmu kemana saja mereka pergi. Bangsa Arab yang tadinya jahil, melalui Rasulullah SAW mereka berubah menjadi kaum bangsa yang mulia. Melalui perantaraan mereka, panji-panji kebenaran Islam tersebar ke seluruh dunia. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah akan membangkitkannya pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surah Jum'ah ayat 3. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan di antara kaum yang belum pernah tergabung dalam para pengikut semasa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan dibangkitkan di tengah-tengah kaum bukan Arab. Apa maksud dari ayat ini? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri benar-benar akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali, atau bagaimana? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat ayat ini turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak paham akan maksud dari ayat ini, sehingga mereka mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai turunnya surah Jum'ah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun kepada beliau surah Jum'ah hingga sampai ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Abu Hurairah kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud mereka dalam ayat itu? Rasulullah tidak menjawabnya hingga 3 kali beliau ditanya. Saat itu hadir di tengah-tengah kami, kata Abu Hurairah, Salman Al-Farsi. Sambil meletakkan tangan di pundak Salman, Rasulullah SAW kemudian menjawab, lau kanal imanu inda Suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Atau lau kanal imanu bi Suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Yang artinya, jika iman telah terbang ke bintang Suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang-orang ini, saat itu Rasulullah sambil memegang pundak sahabat Salman akan membawanya kembali. Dengan penjelasan dari Rasulullah SAW sendiri, para sahabat pun menjadi paham apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Surah Jum'ah ini telah ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah, sehingga tentu saja tidak ada tafsir lain yang lebih baik selain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bahwa di masa yang akan datang, jauh setelah Rasulullah tiada, di saat Islam mengalami masa kemundurannya, seseorang atau beberapa orang akan dibangkitkan untuk mengembalikan kembali ajaran Islam yang telah dilupakan oleh umatnya. Di mana tokoh yang akan dibangkitkan ini ada hubungannya dengan Salman. Saat Rasulullah mengatakan, jika iman telah terbang ke bintang Suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang-orang ini akan membawanya kembali.
Saat mengatakan itu, Rasulullah SAW memegang pundak Salman atau menepuk pundak Salman, sehingga dapat dipahami bahwa tokoh yang akan diutus itu berasal dari Farsi atau Persia, sebagaimana Salman radhiyallahu an yang berasal dari Persia. Kabar gaib atau janji akan dibangkitkannya kembali Rasulullah SAW dalam ayat ini bukan dalam bentuk fisik, melainkan secara rohani. Yang akan dibangkitkan itu seseorang yang akan menegakkan kembali atau menghidupkan kembali ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Isyarat di dalam ayat ini diyakini tertuju kepada pengutusan Rasulullah SAW untuk kedua kalinya dalam wujud Imam Mahdi atau Al-Masih Isa ibnu Maryam, di mana masa diutusnya Imam Mahdi itu dunia Islam berada dalam kegelapan atau dalam keadaan terpuruk, sebagaimana digambarkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. Yusiku ayatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'ud. Tidak lama lagi manusia akan mengalami satu zaman yang pada waktu itu Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal huruf-hurufnya saja. Masjid-masjid sangat diramaikan, akan tetapi sunyi daripada petunjuk. Ulama-ulama adalah sejahat-jahat orang yang ada di bawah kolong langit ini, dan dari mereka itulah keluar fitnah-fitnah yang akan kembali kepada mereka. Jadi diutusnya Imam Mahdi merupakan penggenapan dari kabar gaib yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad akan dibangkitkan di tengah-tengah suatu kaum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum Arab, di mana Rasulullah SAW telah diturunkan, sebagaimana telah disebutkan di dalam surah Jum'ah ayat 3. Dan di ayat selanjutnya ditegaskan bahwa hal ini merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itulah karunia Allah, Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surah Jum'ah ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.